Tahun 98, rumah sakit tersebut diguncang tragedi. Seorang pasien dengan gangguan jiwa kabur dari ruangan isolasi. Petugas mencoba mencari ke semua ruangan. Hingga akhirnya petugas menemukan jasad pasien tersebut mati bunuh diri tergantung di ruangan kosong. Jam dinding berhenti tepat di 02.33 malam hari. Perawat yang berjaga pada malam itu bersumpah melihat seorang perempuan berbaju putih melewati koridor. Rambutnya panjang tapi wajahnya nggak jelas. CCTV sempat merekam bayangan hitam sebelum gambarnya tiba-tiba menghilang. Ini adalah kisah dari salah satu rumah sakit di Tugurejo. Rumah sakit ini bukan rumah sakit biasa. Rumah sakit ini menyimpan sejarah panjang sejak kolonial Belanda. Dari pasien yang gangguan jiwa, gangguan mental, sampai perawatan yang modern. Tapi di balik modernnya rumah sakit ini, lorong-lorong gelap dan ruangan-ruangan yang lama masih menyimpan cerita yang mengerikan. Cerita tentang pasien yang menghilang, kematian yang misterius, hingga penampakan yang membuat petugas jaga malam gak betah. Pada awalnya di rumah sakit ini banyak pasien gangguan jiwa yang dikurung, bahkan ditinggal sama keluarga mereka sendiri. Tidak sedikit pasien yang meninggal karena dikurung, kemudian dikuburkan di area belakang rumah sakit tersebut. Seorang perawat yang bertugas di ruangan isolasi yang lama bercerita, malam itu ia sedang berjaga, tiba-tiba dia mendengar suara tawa pasien dari dalam kamar. Pas ia membuka pintu, kosong, gak ada siapa-siapa. Karena pasien sudah dipindahkan ke gedung yang baru. Tahun 2003 terjadi kebakaran kecil di sebuah ruangan yang lama. Petugas menyatakan bahwa penyebabnya adalah korsleting listrik. Tapi rumor yang beredar kebakaran terjadi karena lilin yang digunakan oleh oknum-oknum yang melakukan ritual mistis di ruangan tersebut. Lalu di tahun 2010 rekaman CCTV menunjukkan sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Ada bayangan hitam melintas dengan cepat di depan ruangan UGD. Rekaman itu sempat disimpan di arsip, tapi beberapa staf meminta untuk dihapus karena beberapa staf tersebut mengaku merinding dengan sosok bayangan hitam tersebut yang tinggi tapi kepalanya itu menunduk. Seorang satpam bernama Pak Darto, dia menceritakan pengalaman yang menyeramkan. Dia melihat ada seorang perempuan yang duduk di kursi tunggu. Pak Darto mencoba untuk menyapanya, tapi tidak ada jawaban. Dan ketika Pak Darto berkedip, bangku itu kosong. Bukan cuma bagian dari rumah sakit, pasien pun banyak mengalami hal yang serupa. Salah satu pasien mengatakan kepada perawat, "Dari tadi saya tidak sendiri. Ada orang di atas lemari itu." Perawat yang mendengar langsung mengecek ke lemari itu, tapi tidak ada siapa-siapa. Yang aneh, lampu di kamar itu selalu berkedip-kedip ketika seseorang bercerita tentang penampakan di ruang itu. Beberapa mahasiswa yang praktek di rumah sakit tersebut juga mengalami gangguan mistis. Ada yang mengaku mendengar teriakan dari ruangan lama tersebut. Padahal ruangan tersebut sudah lama dikunci rapat. Tapi guys, semua itu hanya potongan kecil dari kisah yang menyeramkan yang sebenarnya. Karena di balik cerita-cerita mistis pasti ada satu tragedi nyata. Tahun 98, rumah sakit tersebut diguncang tragedi. Seorang pasien dengan gangguan jiwa kabur dari ruangan isolasi. Petugas mencoba mencari ke semua ruangan. Hingga akhirnya petugas menemukan jasad pasien tersebut mati bunuh diri tergantung di ruangan kosong. Yang membuatnya menyeramkan bukan cuma bunuh dirinya saja, tapi jeritan suaranya masih terdengar sampai beberapa hari setelahnya. Perawat senior Bu Sulastri mengaku, "Saya mendengar orang yang minta tolong, padahal ruangannya sudah ditutup. Tapi rasanya dia masih hidup di sana." Sejak saat itu, ruangan yang digunakan pasien gangguan mental tersebut untuk bunuh diri ditutup rapat-rapat, digembok. Tapi suara-suara aneh dan penampakan-penampakannya masih terdengar dan terlihat. Seorang petugas penjaga malam mengaku sering mendengar pintu suara ruangan tersebut diketuk dari dalam. Beberapa dokumen arsip menyebut kejadian 98 tersebut sebagai kematian tragis pasien isolasi. Catatan medisnya ada, tapi rekaman CCTV dan laporan detailnya hilang. Mahasiswa kedokteran yang mencoba meneliti rumah sakit tersebut menemukan bahwa sejak insiden tersebut terjadi lonjakan pengunduran diri dari staf rumah sakit tersebut. Beberapa perawat pindah ke rumah sakit lain dengan alasan tidak sanggup menghadapi tekanan kerja malam. Rumor di masyarakat sekitar menyebut roh pasien tersebut tidak tenang karena merasa tidak diperlakukan secara adil. Ada yang percaya dia disiksa dan ada yang menyebut dia bunuh diri
karena tekanan mental. Tapi fakta resminya sampai detik ini belum benar-benar jelas. Pak Yanto, satpam yang bekerja sejak awal 2000-an, punya kisah yang memperkuat rumor ini. Ia mengaku sering berpatroli ke area ruangan lama. Ia mendengar suara langkah kaki yang mengikutinya dari belakang. Begitu ia menoleh, tidak ada siapapun. Tapi cuma ada bayangan hitam tinggi panjang yang menempel di dinding. Pak Yanto juga bilang, yang paling mengerikan, suatu malam saya mendengar suara rantai yang diseret. Panjang sekali, seperti ada orang yang berjalan dengan kaki yang diseret. Pak Yanto kabur dan sejak saat itu dia tidak mau berpatroli sendirian. Banyak mahasiswa kedokteran dari kampus-kampus sekitar yang magang di rumah sakit ini. Banyak dari mereka yang mendapat gangguan mistis. Ada yang mendengar orang menangis di ruangan jenazah. Ada juga yang melihat sosok perawat lama yang kayaknya dari zaman Belanda berdiri di ujung lorong. Banyak teori yang berkembang. Ada yang mengatakan semua itu cuma efek psikologi. Rumah sakit memang penuh dengan sugesti. Cahaya redup, bau obat, suara alat medis. Semua itu bisa membuat otak kita berhalusinasi. Tapi fakta yang tidak bisa diabaikan. Ada catatan kematian tragis pasien tahun 98. Ada dokumen arsip staf mengundurkan diri secara massal. Ada kesaksian dari puluhan orang yang berbeda, tapi dengan cerita yang sama. Apakah semua orang berhalusinasi? Setelah kejadian 98, manajemen rumah sakit memutuskan untuk menutup semua bangsal lama dan membuat gedung baru. Tapi bangunan lama tidak pernah dibongkar dengan total. Ia tetap berdiri seperti monumen bisu. Warga sekitar percaya bahwa area tersebut masih digunakan untuk berkomunikasi oleh makhluk gaib. Beberapa paranormal sempat diundang untuk ritual pembersihan, tapi tidak pernah berhasil sepenuhnya. Hingga kini area tersebut tetap angker. Tidak ada yang berani masuk sendirian saat malam hari. Tapi guys, ada satu bagian sejarah dari rumah sakit ini yang jarang dibicarakan, yaitu ruang bawah tanah yang konon katanya ada jejak-jejak penderitaan. Ada satu rumor yang jarang diungkap. Katanya di ruang bawah tanah di rumah sakit ini tersimpan catatan-catatan pasien sejak era Belanda. Catatan tersebut berisi eksperimen medis yang tidak manusiawi. Beberapa warga percaya bahwa energi negatif dari masa lalu itu menjadi sumber gangguan mistis hingga sekarang. Seorang pasien yang dirawat pada tahun 2007 mengaku, setiap malam saya melihat pria yang tidak punya muka berdiri di depan kamar saya. Awalnya saya kira itu efek halusinasi karena obat. Tapi suatu malam, teman sekamar saya juga melihat hal yang sama. Dan kami berteriak bersamaan. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di rumah sakit ini? Apakah ini cuma rumah sakit dengan sejarah panjang yang dipenuhi dengan sugesti? Ataukah ia benar-benar menjadi tempat di mana roh-roh pasien lama masih berkeliaran, menuntut keadilan yang tidak pernah mereka dapatkan? Kalau kalian mau aku menceritakan rumah sakit yang lebih angker dari ini, atau kisah-kisah lain, tempat-tempat lain yang mempunyai cerita mistis, silahkan komen di bawah. Dan kalau misalkan kalian punya cerita horor dan mau aku ceritakan di video, silahkan kirim ke email yang ada di description di bawah. Terima kasih yang udah nonton dan bye-bye.